Ibunya. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik Bu, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat ya Bu ya, Iya. atau observer. Nah, saya akan melihat proses coaching Ibu dengan coachingnya ya. Nah, namun sebelum Ibu melakukan percakapan, di sini saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi yang akan Ibu lakukan, gitu ya. Nah, nanti rubrik penilaian ini akan menjadi acuan Ibu dan juga saya, Ibu dalam melakukan coaching dan juga saya dalam melakukan penilaian itu ya. Nah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip menjadi seorang coach ya, yaitu kemitraan Ibu ya. Kemudian proses kreatif dan kemudian memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coaching ya, yaitu meliputi presence, kemudian kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, dan juga Ibu nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, dengan cara Ibu menerapkan alur tirta. Nah, itu tujuan dari rencana aksi. Kemudian identifikasi masalah dan juga tanggung jawab gitu ya Bu. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk mengamati Ibu. Bagaimana Bu Yunia, bisa dipahami? Paham, Pak? Ya, oke, baik. Baik Bu, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Ya, Pak. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik TAS apa? Ya, baik, luar biasa ya Bu ya. Berarti ada dua hal yang ingin Ibu kembangkan yaitu dalam melakukan coaching nanti ya. Ya, Pak. Yaitu Ibu mau mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, menggunakan teknik rasa ya. Nah, dari dua kompetensi ini Bu, kira-kira bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam proses coaching nanti Bu? Ya, nanti untuk kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, Pak. Kemudian nanti coaching saya dapat menemukan solusi yang tepat pada permasalahan tersebut. Baik, memang mendengarkan aktif merupakan salah satu kunci ya Bu ya, untuk dapat menggali banyak hal dari seorang coachingnya. Nah, nanti begitu ya Ibu ya. Pertanyaan terakhir nih terkait indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti Bu? Iya Pak, baik. Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching. Kemudian agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi atau dia temui. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya mengikuti alur tirta, kemudian ide-ide dari coaching juga bisa tergali dengan maksimal Ibu ya. Semoga bisa tercapai dalam proses nanti Ibu ya. Siap, Ya. siap Pak. Demikian tadi Bu yang bisa saya tanyakan. Selanjutnya silakan Ibu melakukan percakapan dengan coachingnya, dan saya harap proses percakapan ini nanti bisa berjalan dengan lancar Ibu ya, dan sesuai dengan indikator ketercapaian atau keberhasilan yang ingin Ibu capai. Seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Oke, sudah Bu, siap ya Bu? Iya. Baik, terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam. Silakan Bu ini ya untuk dipanggil coachingnya. Silakan Pak Tri. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Baik, Bu Yunia, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Baik Pak Tri, apa yang mau Bapak ceritakan Pak? Baik, begini jadinya Bu. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu yang
antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid yang saya berhasil mengerjakan tugas juga hanya 50% kurang lebih setiap kelas itu. Jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar. Menurut Bapak, kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan itu Bu. Terlalu monoton lah kurang lebih seperti itu. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita tentang murid-murid saya, lalu saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran. Oh, begitu ya Pak ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Kalau menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan mungkin Bu ya, tidak monoton dan tidak membosankan. Saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid Bu ya. Jadi murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian ada ice breaking ataupun games-games pembelajaran yang menarik mungkin seperti itu. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kalau masalah itu kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu mungkin terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan menyenangkan bagi murid. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Apa ada sumber belajar yang lain Pak selain buku teks? Kalau sumber belajar lain saya pikir banyak ya Bu, cuman seperti video YouTube, kemudian artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, seperti TikTok atau Reel IG mungkin seperti itu. Nah, betul sekali itu Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Bapak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, kemudian TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak mungkin seperti itu Bu. Kemudian bentuk tugasnya juga akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, dan lain sebagainya seperti itu. Bagus sekali Pak rencananya, mudah-mudahan berhasil ya Pak. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini ya? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya sarankan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Oh, bagus sekali ya Pak ya. Saya sangat mendukung loh Pak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya untuk sharing kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu diinginkan oleh murid-murid kita ya Bu. Ya amin Pak. Amin. Baik, terima kasih. Baik, dulunya tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu ya Bu dengan coachingnya, dengan proses coachingnya. Dan ini sudah ada beberapa catatan ya Bu ya. Namun sebelum saya sampaikan kepada Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Bu ya? Ya boleh Pak. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama nih,
apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi dan apa indikator pencapaian dari proses coaching yang tadi Ibu lakukan, Bu? Baik Pak, yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching Pak. Kemudian untuk kompetensi inti, saya sudah terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik, jadi yang Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai ya dengan catatan saya. Jadi di catatan saya, Ibu tadi memang sudah menerapkan prinsip kemitraan. Jadi ketika Ibu ngobrol tadi setara, tidak ada perbedaan strata gitu ya Bu. Kemudian Ibu tadi juga sudah melakukan proses kreatif dengan berusaha menggali coaching dalam menemukan solusi terkait masalah yang sedang dihadapi ya. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi agar memaksimalkan potensi dari proses coachingnya pada coaching tadi ya Bu ya. Kemudian untuk kompetensi inti tadi Ibu mengharapkan ada dua ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Dan di catatan saya Bu tadi juga sudah melakukan hal tersebut, jadi sudah sesuai. Dan yang paling penting dari proses dimana tadi Ibu memulainya dengan apa yang saya catat tadi, Ibu sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Jadi Ibu tadi sudah menerapkan pertanyaan untuk mengidentifikasi tujuan, kemudian identifikasi dan juga rencana aksi serta tanggung jawabnya. Kemudian alhamdulillah secara umum gambarannya tadi Ibu sudah menerapkan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Terima kasih Pak. Ya. Nah ini ada pertanyaan terakhir Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih Bu, kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Bu? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present atau kehadiran penuh ya Pak ya. Yang mana mungkin tadi coaching tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks untuk menanggapi masalah-masalah tersebut gitu Pak. Oke baik. Jadi presence atau kehadiran penuh menjadi harapan Ibu ya agar bisa lebih dikembangkan ya Bu ya. Ya Pak. Saya berharap semoga teknik ini bisa segera dikembangkan dalam diri Ibu, bahkan tidak hanya kompetensi ini ya, namun juga kompetensi yang lain agar bisa semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap coachingnya atau mitranya ya Bu ya. Nah baik Bu, saya berharap proses ini bisa menjadi bekal Ibu untuk kedepannya ketika terutama dalam praktek coaching ya Ibu bisa berpegang teguh pada alur tirta. Nah alur tirta ini dapat dilaksanakan terus menerus ya Bu ya. Dan saya rasa cukup Ibu sebuah proses yang luar biasa agar dapat menjadikan Bu Yunia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya Bu ya. Saya cukupkan dulu Bu sampai di sini Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya. Ya sama-sama Bu. Silakan dilakukan proses coachingnya Pak. Baik, terima kasih Bu Yunia. Silakan masuk Pak Iswan. Terima kasih Pak Di. Ya. Selamat malam Pak Di. Ya, selamat malam Pak Iswan. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Iswan? Ya alhamdulillah kabar saya baik Pak Di. Oh, syukurlah jika begitu. Saya juga ikut senang mendengar kabar Pak Iswan ya. Jadi langsung saja Pak Iswan. Jadi ada perbincangan apa ini? Kira-kira kita lihat. Jadi begini ya Pak Tri ya, saya sedang memikirkan sesuatu tentang masalah pembelajaran di kelas saya. Jadi ada salah seorang siswa yang tidak memiliki semangat belajar Pak Tri. Nah dia itu hanya datang ke sekolah, tapi sama sekali nggak semangat gitu untuk belajar dan mengikuti pembelajaran. Setiap kali saya beri tugas, si anak ini tidak dikerjakan tugasnya. Terkadang dia juga mengeluarkan bajunya sehingga melanggar kesepakatan sekolah. Dan anak ini juga tidak mau melaksanakan kesepakatan kelas. Anak
anak-anak ini cenderung tidak aktif dan dalam mengikuti pembelajaran itu Pak Tri, anak ini selalu ribut dan mengganggu teman yang lainnya, sehingga temannya ini tidak konsentrasi atau tidak fokus. Nah Pak Tri, saya bingung sekali nih, kira-kira saya ini harus gimana ya Pak Tri ya? Jadi Pak Isman saat ini sedang bingung ya menghadapi permasalahan pembelajaran di kelas ya. Ya benar sekali Pak Tri. Karena ada siswa yang tidak mempunyai semangat belajar. Apa benar begitu Pak? Ya, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah pembelajaran yang sedang saya hadapi saat ini. Kira-kira saya ingin anak didik saya ini memiliki semangat belajar yang tinggi dan juga melaksanakan kesepakatan yang kelas yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati bersama-sama. Jadi seperti itu Pak yang ingin saya dapatkan Pak dari pertemuan kita hari ini. Baik, jadi Bapak ingin permasalahan pembelajaran di kelas Bapak segera mendapatkan solusi Pak ya, agar anak-anak didik Bapak menjadi semangat belajar, kemudian melaksanakan kesepakatan kelas itu Pak ya. Ya benar sekali Pak. Ya. Semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak, dari permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, menurut Bapak sendiri nih, ciri-ciri anak yang memiliki semangat belajar itu seperti apa Pak? Kalau menurut saya nih, ciri-ciri anak yang memiliki semangat belajar itu yang pertama dia aktif dalam pembelajaran, kemudian dia juga mau mengikuti pembelajaran dengan baik Pak Tri. Misalnya ketika saya ajak berdiskusi, nah dia juga aktif dalam kelompok belajarnya, dan juga misalnya saya ajak membuat proyek, ya dia antusias dan mau mengerjakan tugas-tugas itu dengan tepat. Dan juga melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kita buat di kelas, yang sudah bersama-sama kita buat dan kita sepakati. Kemudian dia juga tanggung jawab nih terhadap kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati itu. Mungkin itu Pak Tri yang saya harapkan. Ya, jadi ciri-ciri murid yang memiliki semangat itu tanggung jawab Pak ya terhadap kesepakatan kelas, kemudian mengikuti pembelajaran dengan aktif, seperti mau mengerjakan tugas tepat waktu ya Pak ya. Benar Pak Tri. Oke, baik Pak. Nah kalau idealnya ini seperti itu, jadi kira-kira apa ini yang membuat Bapak itu belum bisa mengatasi masalah pembelajaran di kelas Bapak saat ini? Kalau menurut saya nih Pak, untuk membuat saya belum bisa mengatasi permasalahan pembelajaran di kelas, saya itu karena mungkin ya saya belum pernah memetakan kebutuhan anak didik saya di kelas Pak. Dan juga pembelajaran di kelas mungkin saya rasa kayaknya kurang bervariatif mungkin ya. Kemudian mungkin anak-anak juga memerlukan perhatian lebih dari saya gitu ya, untuk saya dekati, saya gali informasi supaya saya bisa membantu permasalahan apa yang kira-kira bisa saya bantu dari anak-anak tersebut. Mungkin seperti itu yang bisa saya lakukan. Ya, nah kalau begitu Pak Isman sendiri ingin seperti apa? Kira-kira jika ada peristiwa seperti ini nih, idealnya seperti apa menghadapinya? Kalau menurut saya idealnya itu saya bisa membantu meningkatkan semangat anak didik dengan mereka bisa termotivasi gitu ya. Kemudian juga bisa mengikuti pembelajaran lebih baik lagi, lebih semangat lagi, senang sehingga mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Dengan anak ini semangat dalam belajar, otomatis berdampak ya Pak ya pada nilai anak-anak yang akan semakin menjadi lebih baik dalam memperoleh nilai dari hasil-hasil ujian. Baik, keren sekali. Jadi Pak Isman ingin peserta didiknya bisa semangat lagi seperti itu ya Pak ya belajarnya, sehingga nanti hasil belajar lebih baik ya. Ya Pak Tri, maunya saya seperti itu Pak Tri. Nah kalau sekarang nih Pak, langkah konkret yang akan Bapak lakukan seperti apa kira-kira Pak, supaya harapan-harapan Bapak tadi itu dapat terwujud? Langkah konkret yang akan saya lakukan, yang pertama ya Pak Tri ya, mungkin saya ingin pertama dulu memetakan kebutuhan belajar peserta didik saya. Itu ingin saya petakan, jadi saya tahu kebutuhan mereka.
Kemudian yang kedua, saya akan membuat media pembelajaran yang lebih inovatif, yang lebih bervariasi. Terus saya juga akan menggunakan metode atau model pembelajaran yang mungkin harusnya sih berpusat pada peserta didik gitu ya, agar mereka lebih aktif gitu ya Pak Tri. Dan juga memanfaatkan nih teknologi yang ada, teknologi digital yang sekarang yang bisa kita manfaatkan dengan baik supaya bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan zaman anak-anak yang saat ini. Dan juga saya perlu melakukan mungkin refleksi ya di akhir pembelajaran. Oke, jadi langkah-langkah konkret yang akan Bapak lakukan itu tadi seperti memetakan kebutuhan belajar tadi Pak ya. Kemudian Bapak juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik tentunya dengan menggunakan teknologi digital. Dan Bapak juga akan melakukan refleksi pembelajaran begitu Pak ya. Ya. Nah, kira-kira ada lagi atau tidak Pak yang bisa Bapak lakukan selain langkah konkret yang tadi sudah Bapak sebutkan? Ya Pak Tri, yang bisa saya lakukan selain itu mungkin saya akan mempraktikkan ya mindfulness ya, supaya peserta didik ini bisa fokus belajar, dan juga ditambah saya akan melakukan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran mungkin ya. Jadi siswa itu bisa ada jeda waktu supaya mereka lebih fresh lagi. Jadi siswa bisa lebih bersemangat gitu dalam mengikuti pembelajaran dalam setiap kegiatan yang saya lakukan gitu Pak. Sekali Pak. Dari semua rencana atau alternatif yang sudah Bapak sebutkan tadi, kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini yang pertama, saya tetap harus memetakan kebutuhan belajar peserta didik saya. Itu dulu yang harus fokus saya pertama ya, biar saya bisa mengetahui kebutuhan belajar dari peserta didik saya Pak ya. Nah, saya juga pengen nih pembelajaran saya lebih terarah gitu ya. Saya harus penuhi kebutuhan belajar itu sesuai dengan ya tipe belajar mereka ya. Setelah itu baru saya akan mencoba untuk lebih kreatif lagi, membuat media pembelajaran yang lebih menarik gitu ya. Kemudian mempertimbangkan menggunakan teknologi digital seperti membiasakan mulai dari sekarang itu untuk melakukan refleksi pembelajaran, dan juga mempraktekkan mindfulness serta ice breaking itu yang mungkin akan saya lakukan untuk saya fokuskan ya untuk saat ini gitu Pak. Oke, baik Pak. Nah, kira-kira ketika Bapak melaksanakan langkah-langkah tadi, siapa saja nih kira-kira Bapak atau bisa menentukan? Ya, karena saya itu banyak sekali ya Pak ya, tentunya tadi kan permasalahan saya itu berkaitan sama anak didik gitu ya. Jadi yang pertama ya saya akan ajak dulu peserta didik saya membuat kesepakatan belajar dengan mereka supaya nanti kami bisa bersama-sama bertanggung jawab apa yang menjadi keberhasilan proses pembelajaran di kelas. Karena menurut saya Pak Tri, kerjasama yang baik di kelas itu akan mendapatkan hasil yang maksimal apabila guru dan murid-murid gitu ya bisa bekerja sama. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan kepala sekolah Pak Tri untuk bisa membantu saya dan juga rekan sejawat. Nah ini kaitannya nanti apabila saya memerlukan ide-ide atau bantuan gitu ya dari rekan sejawat di sekolah tentang mungkin media apa yang cocok nih yang bisa saya terapkan di kelas gitu kan untuk pembelajaran saya di kelas, supaya anak didik saya ini nanti lebih tertarik di kelas gitu ya, lebih semangat gitu, punya motivasi yang tinggi. Selain itu juga saya akan minta bantuan kepala sekolah tadi ya, untuk membantu saya dalam melakukan refleksi mungkin di akhir pembelajaran saya, supaya nanti saya mendapatkan feedback yang baik supaya bisa saya perbaiki nih apa kekurangan dari yang sudah saya lakukan. Oke, Pak. Jadi Bapak akan berkolaborasi ya dengan didik lalu kepada kepala sekolah dan rekan sejawat ya Pak ya. Iya benar. Mulai kapan nih Pak kira-kira Bapak akan melakukan hal tersebut? Semakin cepat sih
semakin baik ya Pak Tri ya. Rencana besok akan saya lakukan nanti mulai untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Ya, sekali Pak, semakin cepat memang semakin baik ya, kata masalah Bapak yang alami tadi segera terselesaikan juga. Ya Pak Tri. Nah, coba dari awal perbincangan kita akhir ini Bapak menyimpulkan apa sih yang sudah kita bicarakan tadi? Ya Pak Tri, dari perbincangan kita hari ini saya simpulkan bahwa saya yang pertama agar bisa meningkatkan semangat belajar peserta didik ya Pak ya. Kemudian saya juga akan memetakan kebutuhan belajar mereka. Selain itu juga akan membuat media pembelajaran yang menarik, yang bervariasi gitu dengan menggunakan teknologi TIK atau laptop dan juga proyektor dan sebagainya gitu ya dalam setiap kegiatan pembelajaran saya. Kemudian selanjutnya saya juga akan lebih sering lagi merefleksi diri ketika saya sudah melakukan pembelajaran serta akan melakukan praktik mindfulness di kelas bersama dengan anak-anak supaya lebih fresh dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu Pak Tri. Oke, baik Pak Iswan, terima kasih sudah mau ngobrol dengan saya hari ini ya Pak ya. Dan minggu depan semoga kita bisa ngobrol lagi karena saya juga ingin tahu nih apakah rencana yang sudah Bapak rencanakan tadi dapat diterapkan dengan baik, sehingga dapat membantu meningkatkan semangat belajar peserta didik Bapak. Nah, mudah-mudahan semua ini berhasil dan berjalan lancar dan bisa konsisten ya Pak ya. Ya terima kasih juga Pak Tri dari saya, dan juga saya mohon bimbingannya nih Pak Tri. Misalnya nanti saya butuh sharing lagi sama Pak Tri gitu ya, atau komunikasi yang lain, dan juga butuh refleksi dari Pak Tri gitu ya selama saya melaksanakan pembelajaran. Mau nanti dibantu ya Pak Tri ya. Siap Pak, dengan senang hati nanti saya pasti akan bantu. Ya sekali lagi terima kasih Pak Tri. Saya merasa sudah lega gitu ya, sudah bercerita dengan Pak Tri. Besok saya akan bersemangat untuk mempraktekkan apa yang sudah menjadi rencana saya tadi Pak Tri. Jadi saya kita di kelas. Syukurlah ketika begitu Pak, saya juga ikut senang, saya juga semangat, dan Bapak saya harapkan Bapak tetap semangat sampai pada pertemuan kita berikutnya Pak Iswan. Baiklah, jika begitu saya pamit ya Pak Tri. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuan Pak Tri. Sampai jumpa kembali Pak Tri. Ya. Oke, baik Pak Iswan, silakan dimulai proses coachingnya. Baik, terima kasih Pak Tri. Bu Yuniar silakan. Silakan duduk Bu. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Sore Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat Pak. Syukur kayak gitu ya Bu ya. Saya juga ikut senang dengan Ibu. Ya, langsung saja ya Bu. Ada apa ini Ibu ingin berbincang-bincang dengan saya sepertinya? Begini Pak Is, saya sedang memikirkan sesuatu ya Pak ya, tentang masalah pembelajaran kelas saya. Jadi ada salah seorang siswa yang tidak memiliki semangat belajar. Dan dia itu hanya datang ke sekolah saja, tapi sama sekali tidak bersemangat belajar dan mengikuti pembelajaran setiap kali saya beri tugas tidak dikerjakan. Terkadang dia juga mengeluarkan bajunya sehingga melanggar kesepakatan sekolah Pak. Dan anak ini juga tidak mau melaksanakan kesepakatan kelas Pak. Anak ini cenderung tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran. Bahkan anak ini selalu ribut dan mengganggu temannya yang lain, sehingga temannya jadi tidak konsentrasi dan tidak fokus ya Pak ya. Saya bingung sekali Pak, harus bagaimana ya? Oh, jadi begitu ya Bu ya. Jadi saat ini Ibu sedang bingung ya Bu ya menghadapi permasalahan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Iya Pak. Karena ada siswa Ibu yang tidak mempunyai semangat belajar gitu ya. Terus suka bikin onar di kelas ya Bu ya. Iya Pak. Ya, kira-kira seperti itu Bu. Iya Pak, seperti itu benar sekali. Baiklah, kalau begitu Bu, dalam percakapan kita kali ini, kira-kira Ibu ingin apa yang ingin dicapai, terus harapan apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada sore hari ini Bu? Saya sih berharap akan mendapatkan solusi ya Pak ya dari masalah pembelajaran yang sedang saya hadapi saat ini. Kira-kira saya ingin anak didik saya itu memiliki semangat belajar
yang tinggi, dan juga melaksanakan sepakati kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Jadi seperti itu Pak yang ingin saya dapatkan. Oh, jadi Ibu ingin permasalahan pembelajaran di kelas Ibu segera mendapatkan solusinya ya Bu ya, agar anak-anak didik Ibu menjadi semangat belajar dalam melaksanakan kesepakatan kelas, begitu ya Bu ya? Iya, benar sekali Pak. Ya, semoga kita nanti bisa mendapatkan perpecahannya ya Bu ya. Amin. Nah, menurut Ibu sendiri Ibu, kira-kira ciri-ciri anak yang memiliki semangat belajar itu yang seperti apa Bu ciri-cirinya? Kalau menurut saya ya Pak ya, ciri-ciri anak yang memiliki semangat belajar itu yang pertama dia aktif dalam pembelajaran, dia mau mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya. Yang kedua, misalnya ketika saya ajak berdiskusi dia juga aktif dalam kelompok belajarnya. Dan juga misalnya saya ajak membuat proyek, dia itu antusias dan mau mengerjakan tugas-tugas itu dengan tepat, dan juga dapat melaksanakan sepakatan kelas yang telah dibuat bersama-sama dengan penuh tanggung jawab tentunya. Mungkin itu Pak Is yang saya harapkan. Oh, jadi ciri-ciri murid yang memiliki semangat itu tanggung jawab terhadap kesepakatan kelas. Betul. Kemudian juga mengikuti pembelajaran dengan aktif, seperti mau mengerjakan tugas tepat waktu, gitu ya. Kalau menurut saya nih Pak ya, yang membuat saya belum bisa mengatasi permasalahan pembelajaran di kelas saya itu karena mungkin saya belum pernah memetakan kebutuhan anak didik saya di kelas Pak. Dan juga pembelajaran di kelas kurang bervariatif. Kemudian mungkin anak-anak yang memerlukan perhatian lebih saya dekati, saya gali informasi supaya saya bisa membantu permasalahan apa yang kira-kira saya bantu gitu pasti. Ya, jadi seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Nah, kalau begitu Bu, inginnya Ibu itu seperti apa ya Bu ya? Jika ada peristiwa seperti ini, idealnya seperti apa gitu Ibu dalam menghadapinya? Menurut saya idealnya itu saya bisa membantu meningkatkan semangat anak didik saya Pak Is, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran lebih baik lagi, semangat lagi, senang, sehingga mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Dengan anak semangat dan belajar otomatis berdampak ya Pak Is ya pada nilai anak yang semakin baik menurut saya. Baik, jadi inginnya Ibu peserta didik Ibu bisa semangat lagi ya Bu ya dalam belajarnya, sehingga nanti hasil belajarnya bisa lebih baik lagi, seperti itu ya Bu ya. Iya Pak, saya maunya seperti itu. Nah, kalau sekarang Ibu langkah konkret yang akan Ibu lakukan seperti apa Ibu ya, supaya harapan-harapan Ibu tadi itu dapat terwujud Bu? Langkah konkret yang saya lakukan ya yang pertama tadi Pak Isya, saya ingin memetakan kebutuhan belajar peserta didik saya. Terus yang kedua, saya akan membuat media pembelajaran yang inovatif dan bervariasi. Terus saya juga akan menggunakan metode atau model pembelajaran yang berpusat pada murid dan memanfaatkan teknologi digital tentunya supaya bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan zaman anak-anak saat ini Pak. Dan saya juga perlu melakukan refleksi di akhir pembelajaran Pak. Oke, jadi langkah-langkah konkret yang akan Ibu lakukan yaitu memetakan kebutuhan belajar peserta didik ya Bu ya. Iya Pak. Kemudian Ibu juga akan membuat media pembelajaran yang menarik gitu ya Bu, dengan menggunakan teknologi digital ya Bu ya. Iya. Dan juga Ibu akan melakukan refleksi pembelajaran, begitu ya Bu ya. Iya Pak. Nah, kira-kira ada lagi tidak Bu yang bisa Ibu lakukan selain langkah konkret yang tadi sudah Ibu sebutkan tuh tadi berbagai macam tadi? Apa ya Pak ya? Oh iya, yang bisa saya lakukan selain itu saya akan mempraktikkan mindfulness supaya peserta didik bisa fokus belajar dan juga ditambah saya akan melakukan ice breaking Pak. Nah, dari semua rencana atau alternatif yang sudah Ibu Yuniar tadi sebutkan tadi ya Bu ya, kira-kira Ibu yang Ibu dapat lakukan dalam waktu dekat ini yang mana Bu? Yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini yang pertama saya tetap harus memetakan kebutuhan belajar anak didik dulu ya Pak ya,
supaya pembelajaran saya lebih terarah kemana saya harus memenuhi kebutuhan belajar itu sesuai tipe belajar mereka. Setelah itu baru saya mencoba lebih kreatif lagi membuat media pembelajaran yang menarik, tentu saja dengan mempertimbangkan teknologi digital serta membiasakan mulai dari sekarang melakukan refleksi pembelajaran dan menggunakan praktik mindfulness serta ice breaking supaya anak didik saya bisa fokus dan lebih bersemangat lagi, Pak Is. Oke, baik Bu Yuniar. Nah, kira-kira ketika nanti Bu Yuniar hendak melaksanakan langkah-langkah yang tadi ya Bu ya, siapa saja nih Bu yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan Ibu tadi? Iya, karena saya itu banyak sekali ya Pak Is ya. Tentunya tadi kan permasalahan saya itu berkaitan dengan anak didik. Jadi yang pertama saya akan ajak peserta didik peserta didik saya membuat kesepakatan belajar dengan mereka supaya nanti kami bisa bersama-sama bertanggung jawab apa yang menjadi keberhasilan proses pembelajaran di kelas. Karena menurut saya Pak Is ya, kerjasama yang baik di kelas itu akan mendapatkan hasil yang maksimal apabila guru dan murid sama-sama bekerja sama. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Nah, ini kaitannya nanti apabila saya memerlukan ide-ide atau bantuan rekan sejawat di sekolah tentang media, apa yang cocok saya terapkan di kelas saya supaya anak didik saya lebih tertarik lagi di kelas untuk membantu saya dalam melakukan refleksi di akhir pembelajaran seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi Bu Yuniar rencananya akan berkolaborasi ya Bu ya dengan peserta didik itu sendiri ya Bu ya. Kemudian juga akan melibatkan kepala sekolah dan juga rekan sejawat ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak Iswan. Nah, kira-kira mulai kapan nih Bu Yuniar akan melaksanakan rencana tersebut Bu? Semakin cepat semakin baik Pak Iswan. Insya Allah besok akan saya terapkan rencana ini di kelas Pak. Ya betul Bu, semakin cepat semakin baik ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan masalah Ibu segera terselesaikan ya Bu ya. Ya Pak Iswan. Nah coba Bu, tadi dari awal kita berbincang Bu ya sampai akhir ini, apa yang bisa Ibu simpulkan untuk Ibu nanti dapat terapkan di kelas Ibu? Iya Pak Iswan, dari perbincangan kita hari ini saya simpulkan bahwasanya yang pertama agar bisa meningkatkan semangat belajar didik, saya akan memetakan kebutuhan belajar mereka. Selain itu, saya juga akan membuat media pembelajaran yang menarik dengan menggunakan teknologi digital dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya Pak, saya juga akan lebih sering lagi merefleksi diri serta akan praktek mindfulness bersama anak-anak supaya lebih fresh dan nyaman gitu ya Pak ya, dalam mengikuti kegiatan pembelajaran seperti itu Pak Iswan. Oke, baiklah begini ya. Terima kasih ya Bu ya sudah mau ngobrol dengan saya hari ini Bu. Dan minggu depan moga-moga kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Karena saya juga pengen tahu nih apakah rencana Bu Yuniar ini sudah diterapkan dengan baik gitu ya, sehingga dapat membantu meningkatkan semangat belajar anak-anak Ibu di kelas. Nah, mudah-mudahan semua berhasil dan berjalan lancar. Dan saya harap juga Bu, rencana Ibu ini bisa Ibu laksanakan secara konsisten ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak Iswan. Saya juga mohon bimbingan dengan Pak Iswan, misalnya nanti saya butuh sharing lagi atau komunikasi yang lain dan juga butuh refleksi dari Pak Iswan selama saya melaksanakan pembelajaran mohon bantuannya ya Pak Iswan. Oke, baik Bu, dengan senang hati pasti saya akan bantu Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Iswan. Saya merasa sudah lega sekali sudah bercerita dengan Pak Iswan. Besok saya akan bersemangat untuk mempraktekkan apa yang sudah menjadi rencana saya tadi Pak. Syukurlah Bu, saya juga ikut senang Bu. Semangat ya Bu Yuniar ya. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya ya Bu ya. Baiklah, jika begitu saya pamit ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak sekali atas bantuan Pak Iswan. Sampai jumpa kembali Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yuniar.